Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat semua. Jumpa lagi dalam mata pelajaran PAI. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang mulai dengan saling memaafkan. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama menjelaskan arti maaf dan memaafkan, menunjukkan pentingnya menyatakan penyesalan, kemudian meneladani sikap pemaaf Nabi Muhammad SAW, menumbuhkan semangat hidup damai melalui saling memaafkan. Oke, nah arti maaf dan memaafkan, ayo, siapa yang tahu? Oke, kata maaf dalam Al-Quran disebut dengan al-afu. Seperti yang kemarin kita pelajari ya, al-afu itu artinya menghapus. Tapi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maaf itu artinya ungkapan penyesalan. Nah, maaf adalah pernyataan untuk menghapus kesalahan orang lain. Memaafkan berarti kita rela menghilangkan rasa marah dan tidak membalas dendam. Allah memerintahkan umat Islam untuk saling memaafkan demi kedamaian hidup. Ayo, siapa yang suka maaf-maafan? Oke, kita harus saling memaafkan ya. Yang punya salah harus minta maaf, dan yang bersalah harus memaafkan. Nah, kenapa sih kita harus menyesal dan menyatakan penyesalan kalau punya salah? Kita kalau punya salah harus menyesal serta menyatakan penyesalan. Kenapa? Karena merasa bersalah sudah menyakiti atau melukai badan dan hati orang lain. Kemudian gimana sih caranya? Menyatakan penyesalan atas kesalahan yang dilakukan berarti menggugah hati orang yang disakiti agar ia mau dan ikhlas untuk menghapuskan kesalahan kita. Nah, ungkapan rasa penyesalan itu bukan hanya sekedar basa-basi sebagai formalitas saja, bukan. Tapi harus dari hati kita yang paling dalam. Harus benar-benar tulus kita menyesal sudah membuat kesalahan. Maaf ya, aku sudah membuat salah. Kamu maafin enggak? Saya menyesal, seperti itu. Dan itu harus benar-benar dari hati ya. Bukan hanya maaf yang formalitas saja. Nah, kemudian kenapa sih kok harus menyatakan penyesalan? Emang penting gitu menyatakan penyesalan? Tentu sangat penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang merasa pernah berbuat salah atau berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan, harta, atau lainnya, maka hendaknya segera meminta halal dan maafnya sekarang juga. Jadi jangan dinanti-nanti. Kalau kita punya salah, sudah melukai atau entah melukai harga diri, entah melukai hati, maka harus segera meminta maaf. Sebelum datang suatu hari yang tidak manfaatnya harta dan dinar atau dirham. Jika ia punya amal solih akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai kebaikan maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditangguhkan kepadanya. Artinya kalau kita tidak sempat meminta maaf di dunia, maka akan ditagih di akhirat. Dengan cara apa? Kalau kita punya kebaikan kita, pahala kita akan ditransfer kepada orang yang kita salah, kita aniaya, yang kita belum sempat meminta maaf. Tapi kalau kita pahalanya sudah habis, kebaikan kita sudah habis, maka yang akan ditransfer adalah dosa orang yang kita aniaya, dosa orang yang kita pernah salah dan kita lupa meminta maaf, maka dosa orang tersebut akan ditambah kepada kita. Seperti itu. Makanya sebelum ajal datang,
ketika punya salah, mari kita meminta maaf. Jangan malu untuk meminta maaf dan menyatakan penyesalan. Kemudian, bagaimana adab menyatakan penyesalan yang baik? Gimana saya pengen minta maaf kok malu? Nah, caranya yang pertama kita harus mengakui kesalahan. Mengakui dengan sebenar-benarnya salah kita itu apa diceritakan. Setelah mengakui, kita menyesali kesalahan kita. Setelah menyesal, jangan mencari alasan ya, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Maaf ya, insya Allah saya nggak akan kayak gitu lagi, saya menyesal. Jangan mencari alasan, tapi sungguh-sungguh menyesal dan tidak mengulangi. Kemudian jika kita bersalah dalam berupa harta, misalnya kita sudah berhutang, tidak segera bayar, atau kita mengambil hak orang lain, maka kita kembalikan haknya dia. Ini loh yang kemarin saya pakai, diserahkan kembali sesuai haknya. Kemudian siapkan mental untuk merendahkan diri. Misalnya orang yang kita salahi dia marah, kita harus terima karena itu adalah kesalahan kita. Kita harus merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Misalnya orang yang nggak mau maafin, kita tetap harus diam, merendahkan diri, tetap meminta maaf. Tidak boleh kita kembali lagi malah kitanya lebih keras, itu tidak boleh. Jadi kita harus merendahkan diri. Masalah dia memaafkan atau tidak, kalau misalnya kita sudah benar-benar meminta maaf, itu nanti urusannya dengan Allah ya. Jadi yang penting kita sudah meminta maaf, sudah berusaha tulus, menyesal, minta maaf dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, maka urusannya akan selesai. Ya, tidak boleh kita lebih tinggi nadanya, lebih marah lagi, itu nggak boleh. Karena orang yang kita salahi, kita zolimi, pasti dia merasakan sakit hati, maka kita harus memahami perasaannya. Kemudian, mengapa harus memaafkan? Nah, kalau tadi kita punya salah, kita minta maaf. Nah, sekarang kalau posisi kita adalah orang yang dizolimi. Nah, orang yang dizolimi juga harus bisa memaafkan. Kalau kita dizolimi, kita harus memaafkan. Mengapa harus memaafkan? Yang pertama, alasannya karena semua manusia pasti pernah berbuat salah. Nah, meminta maaf, orang yang bersalah pada kita meminta maaf itu menunjukkan kerendahan hatinya, maka kita rendahkan lagi hati kita. Jadi harus memaafkan. Kemudian orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu dari orang yang bertakwa. Jadi ciri orang yang bertakwa adalah orang yang ketika dimintai maaf itu mudah memaafkan ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Uqbah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Hakim bahwa memaafkan termasuk akhlak paling utama penduduk dunia dan akhirat ya. Jadi orang-orang yang memaafkan itu adalah orang yang paling utama, itu akhlak. Memaafkan adalah akhlak yang paling utama penduduk dunia dan akhirat ya, dan merupakan teladan Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang bersalah pada kita, sesakit apapun itu, berusahalah memaafkan. Dengan cara apa? Dengan kita menerima bahwa itu adalah takdirnya Allah, dan juga menerima bahwa semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Maka kita tidak boleh mendendam seperti itu. Kemudian nilai pemberian maaf melebihi nilai sedekah harta. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Yang artinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Jadi kita memberi maaf kepada orang lain itu pahalanya melebihi pahala sedekah, nilainya melebihi dari nilai sedekah orang yang sedekah sambil menyakiti. Tahu menyakiti? Jadi nih kamu tuh dikasih sama aku, kalau aku nggak ngasih kamu nggak bisa. Itu namanya sedekah sambil menyakiti, itu tidak boleh. Dan nilai dari memaafkan itu lebih tinggi nilainya dari pemberian sedekah harta kepada orang tapi diiringi dengan menyakiti, seperti itu. Selanjutnya, memaafkan merupakan teladan Rasulullah. Rasulullah SAW memaafkan orang yang menyakitinya. Seperti apa? Seperti para penduduk Taif yang melempari beliau dengan batu sampai berdarah-darah pun, bahkan sampai giginya Nabi tanggal, beliau tetap memaafkan. Padahal ketika itu Jibril sudah datang akan menghancurkan penduduk Taif, tapi kata Nabi tidak, malah didoakan sama Nabi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak tahu. Jadi tidak boleh. Akhirnya Nabi memaafkan dan melarang Jibril untuk memberi azab kepada penduduk Taif. Kemudian Nabi juga tidak pernah menyimpan dendam. Jadi setelah memaafkan, kita nggak boleh dendam ya, apalagi sampai membalas. Karena Rasulullah mengajarkan kasih sayang dan perdamaian. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah adab memberi maaf yang baik. Gimana sih caranya? Jadi memberi maaf itu nggak hanya di lisan, tapi juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah memberikan maaf, kita melepaskan hak membalas, artinya menghapus kesalahan dari hati. Tidak memiliki dendam, tidak punya keinginan untuk membalas. Kemudian tidak menuntut denda atau syarat, saya mau maafin kamu asal kamunya begini. Itu tidak boleh ya. Adab memberi maaf itu tidak memberi syarat. Kemudian menghapus rasa sakit hati. Ya sudahlah, mungkin dia sedang hilaf, kita maafkan, sudah. Dan tidak menyisakan dendam, juga menghilangkan amarah, ya sudah. Tidak boleh tidak membalas. Mungkin dia lagi hilaf, kita nggak boleh membalas dendam. Kemudian, apa sih manfaat sikap memaafkan itu? Nah, kalau kita sudah memaafkan kesalahan orang lain yang sudah zalim, itu akan menenangkan hati dan pikiran kita. Kemudian menjaga persaudaraan dan pertemanan yang tadinya musuhan, bertengkar, jadi kembali berteman, bersaudara. Selain itu akan mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara menumbuhkan sikap memaafkan? Yang pertama, belajar mengendalikan emosi. Yang kedua, menyadari bahwa semua manusia, semua orang pasti pernah berbuat salah, agar kita bisa menumbuhkan sikap memaafkan. Kemudian tidak membalas keburukan dengan keburukan. Jadi kalau ada yang gak baik sama kita, ya udah biarin aja, jangan dibalas dengan keburukan lagi. Kalau dibalas dengan keburukan lagi, namanya sama aja ya. Kemudian mendoakan orang yang menyakiti agar berubah. Kita doakan mudah-mudahan ya Allah, semoga hatinya dilembutkan sehingga tidak lagi menyakiti hati kita. Nah, hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Nah, ini hikmah dari kita ketika punya salah, kita menyatakan penyesalan, dan ketika kita berbuat salah, kita memaafkan. Hikmahnya yang pertama, kita menjadi
manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat pemaaf dan memaafkannya kita. Kemudian mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah ya. Kita memberi maaf itu nilainya lebih tinggi dari pahala sedekah. Kemudian kita menjadi orang yang pemaaf dan menjadi orang yang meminta maaf itu artinya kita telah meneladani Rasulullah SAW. Kemudian menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Ketika kita punya salah sama orang lain dan segera meminta maaf, maka itu akan menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan ya. Kemudian terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Dan ketika ada orang yang zolim sama kita, kemudian kita memaafkan, maka kita akan terbebas, hati kita akan tenang, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Dan yang terakhir adalah mempererat persaudaraan. Nah, apakah aku mudah memaafkan orang lain? Kita refleksikan diri ya, apakah aku pernah meminta maaf saat salah? Apakah aku masih menyimpan dendam? Atau apakah aku meneladani sikap pemaaf Rasulullah SAW? Silahkan kalian jawab dengan jujur dari hati kalian paling dalam. Pernah nggak sih aku tuh maafin orang? Pernah nggak sih aku langsung minta maaf ketika aku salah? Pernah nggak sih aku punya dendam? Masih nggak sih aku dendam sama orang? Atau apakah aku tuh udah jadi pemaaf seperti Rasulullah? Silahkan kalian jawab dengan hati kalian masing-masing. Oke, sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih. Akhir kata, memaafkan bukan berarti lemah, tapi justru tanda kekuatan hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.